Tim gabungan dari kepolisian dan TNI bersiap mengamankan aksi unjuk rasa FPI di titik awal kumpul demo pada Senin pagi. Ya, dan juga pengalihan arus lalu lintas ini akan diterapkan sesuai dengan kondisi. Tim gabungan yang terdiri dari Polda Metro Jaya, Polres Jakarta Selatan, Polsek Kebayoran Baru, dan TNI Kodim serta Kodam bersiap mengamankan jalannya demo FPI Senin pagi di titik kumpul awal Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Jumlah personil yang disiapkan masih dirahasiakan, namun Wakapolres Metro Jakarta Selatan, AKBP Johansen, mengatakan jumlah tim gabungan yang bersiaga cukup untuk mengamankan massa yang menurut pemberitahuan FPI sebelumnya mencapai kurang lebih 5.000 orang. Sementara pengalihan arus lalu lintas akan diterapkan secara situasional. Yang pasti adalah lokasi di mana mereka menyampaikan pendapat atau unjuk rasa di depan Baharkam, kemudian yang dilewati. Jadi dari masjid ini nanti di depan Jalan Raden Patah, kemudian juga nanti di depan gedung utama, kemudian nanti di lapangan sepak bola, lapangan Bayangkara, kemudian demikian juga kembalinya nanti. Jadi rutenya nanti akan berlawanan arah. Jadi di sepanjang yang mereka lewatin kita tempatkan petugas keamanan. Massa dari FPI rencananya menyuarakan protes terkait proses hukum dari kasus penghinaan Pancasila yang dilakukan oleh Rizik Syihab di Bandung, Jawa Barat. Selain itu, FPI juga menyerukan tuntutan mundur Kapolda Jawa Barat, Irjen Anton Carlyan. FPI keberatan Kapolda Jawa Barat menjadi Ketua Dewan Pembina Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia atau GMBI. Sebagaimana diketahui, FPI dan GMBI terlibat konflik dalam pemeriksaan pemimpin FPI Habib Rizik di Markas Polda Jawa Barat pada Kamis lalu. Dan kita coba pantau bersama ya bagaimana situasinya terkini. Kita ke Mabes Polri, ada rekan kami yakni koresponden CNN Indonesia Albi Pratama yang siap melaporkannya untuk Anda. Selamat pagi, wow, jadi ini sudah berbeda sekali situasinya. Silakan Albi informasinya. Awal di kawasan Masjid Agung Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Dan nantinya masa ini akan melakukan jalan kaki menuju ke Mabes Polri yang berjarak lebih kurang 1 kilometer dari lokasi titik kumpul mereka saat ini. Dan masa ini diprediksi awal ada sekitar lebih dari 5.000 anggota dari FPI sendiri, baik dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya seperti Depok, Tangerang, Bogor, sebagian Jawa Barat, dan bahkan ada yang datang dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat. Dan setelah melakukan sholat duha bersama yang dimulai sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat tadi, pimpinan dari FPI Habib Rizik nantinya akan keluar dan menaiki mobil komando yang ada di belakang saya ini. Dan nantinya Habib Rizik akan memberikan orasi-orasi ataupun unjuk rasa dan juga memberikan semangat kepada anggota FPI lainnya untuk kemudian berangkat ke depan Mabes Polri, di mana di situ sudah ada tempat yang disediakan yang merupakan tempat lapangan Bayangkara yang persis berada di depan Mabes Polri sendiri. Sedikitnya ada sejumlah tuntutan yang memang akan disampaikan oleh FPI sendiri terkait aksi mereka yang akan dilakukan, di mana sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat nanti direncanakan masa ini akan mulai bergerak. Di antaranya adalah FPI meminta kepada Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian untuk mencopot jabatan Kapolda Jawa Barat Irjen Polisi Anton Carlyan karena diduga ataupun dianggap telah memberikan pembiaran kepada anggota GMBI yang memberikan penyerangan kepada FPI saat melakukan aksi di Bandung beberapa waktu lalu. Dan yang kedua adalah FPI menuntut pihak kepolisian untuk menangkap ataupun mengusut secara tuntas terkait dengan provokator hingga terjadinya konflik yang terjadi antara FPI dan juga GMBI ataupun Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia di Bandung beberapa waktu lalu. Dan yang ketiga, FPI juga menuntut bahwa adanya penghentian dari kriminalisasi terhadap sejumlah ulama-ulama di Indonesia yang dilihat oleh FPI beberapa waktu ini terjadi. Dan untuk pengamanan sendiri, teman-teman, di sini pihak kepolisian bekerja sama dengan TNI dari Polres Metro Jakarta Selatan, dari Polda Metro Jaya, dan juga dari Kodim Jakarta Selatan. Di antaranya juga menggunakan kendaraan-kendaraan taktis anti huru-hara untuk berjaga-jaga jika memang ada hal-hal terjadi yang tidak diinginkan. Sementara nantinya setelah melakukan unjuk rasa sendiri, pihak kepolisian menawarkan
perwakilan dari FPI jika ada yang ingin disampaikan secara langsung, baik itu dari pihak FPI bertemu dengan pimpinan kepolisian, baik itu Kapolri ataupun di divisi-divisi lainnya untuk menyampaikan tuntutan-tuntutan mereka. Begitu teman-teman, kembali ke studio. Baik, terima kasih Albi Pratama untuk laporan Anda langsung dari Jakarta. Memang kalau kita bicara soal izin demo ataupun izin unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini, mereka diminta agar berkonsentrasi di Masjid Al-Azhar dan juga masjid yang berada di depan Mabes Polri itu ya, bukan maksud saya lapangan. Lapangan, jadi agar mereka tidak tumpah ke jalan ribuan massa ini apalagi mengganggu lalu lintas. Iya, mengingat lagi kan kondisinya itu sendiri, kalau kita ingat tidak ada istilahnya tidak ada massa pun begitu itu sudah cukup padat kan karena memang ada pembangunan juga. Iya. Seperti yang kita tahu jam 9, jam 10 ini situasi lalu lintas juga masih padat dan apalagi dengan situasi Mabes di situ. Trunojoyo itu ya. Betul, Trunojoyo itu pertama ada pembangunan yang sedang terjadi dan itu juga memang udah sangat berdampak terhadap lalu lintas menuju SCBD dan Senopati yang merupakan bisnis district gitu ya. Iya, sedangkan kalau kita bicara soal titik awalnya berada di Masjid Al-Azhar itu letaknya di belakang Mabes Polri Jalan Trunojoyo itu. Jadi mereka nanti rencananya akan berjalan memutar sampai akhirnya nantinya akan bertemu perwakilan mereka dengan ini ya orang-orang dari Mabes Polri, entah itu dari Kapolda yang nantinya akan bisa memberikan ataupun mendengarkan apa yang sebetulnya mereka tuntut. Tapi kalau kita bicara soal seperti ini unjuk rasa, memang FPI selalu membawa massa yang begitu banyak, ribuan, bahkan kita ingat 4 November, 2 Desember. Memang ini berawal tidak sih kalau teman-teman apa ya namanya kalau kita tarik garis gitu ya, berawal dari kasus dugaan penodaan agama Ahok begitu yang akhirnya banyak sekali laporan-laporan susulan. Ternyata memanjang, jadi seolah-olah memang kasus ini istilah itu menjadi seperti bola salju ya, yang semakin lama tuh semakin besar dan semakin merembet kemana-mana dan ya mudah-mudahan jangan sampai bercabang begitu. Karena kan memang karena proses hukum masih berjalan. Betul, seperti kita lihat juga kalau kita memang itu adalah awalnya, sekarang yang kasus awalnya aja belum selesai, masih berjalan, jangan sampai nanti kasus-kasus cabangnya ini menjadi lebih besar daripada yang itu atau semakin banyak. Iya, negara kita sih negara demokrasi ya. Pasti pemerintah pun memberikan kesempatan sesuai dengan ada peraturannya ataupun sesuai dengan peraturan yang berlaku, sesuai dengan izin juga kapan mereka nantinya harus membubarkan diri, di mana mereka harus memberikan suaranya. Tapi yang paling jelas kita ikuti itu kasusnya ini kan sedang bergulir di hukum. Oke lah kalau kita bicara soal ini kemarin ya yang di Polda Jawa Barat itu begitu besar masanya hingga ada aksi-aksi perusakan, tapi memang kan ini awalnya berdasarkan laporan terhadap Rizik Syihab untuk kasus dugaan penghinaan lambang negara atau simbol negara ya, tapi harus mengikuti juga sih sebetulnya. Kita lihat update-nya nanti seperti apa, apalagi mengingat tadi ribuan warga, ribuan masyarakat masa ini juga berdatangan dari berbagai daerah, dari sampai dari Pontianak juga. Mudah-mudahan tentunya masyarakat Jakarta dan juga para peserta unjuk rasa bisa tetap tertib begitu hingga terakhir. Saya yakin juga petinggi-petinggi kita punya keputusan yang bijak ya untuk soal ini.